Halo guys, kembali bersama channel Kima Education. Kali ini kita akan belajar ruang lingkup akuntansi. Apa itu akuntansi? Apakah ilmu menghitung? Oke, pengertian akuntansi adalah seni pencatatan, penggolongan, pengikhtisaran, dan pelaporan atas suatu transaksi dengan cara sedemikian rupa, sistematis dari segi isi, dan berdasarkan standar yang diakui umum. Dapat dikatakan akuntansi merupakan seni, ilmu, sistem informasi yang di dalamnya menyangkut pencatatan, pengklasifikasian, dan pengikhtisaran dengan cara sepatutnya dan dalam satuan uang atas transaksi dan kejadian-kejadian yang mempunyai sifat keuangan serta adanya interpretasi hasil pencatatan dalam bentuk laporan keuangan. Apa itu transaksi? Transaksi adalah peristiwa dalam sebuah perusahaan yang dapat diukur dengan satuan moneter atau uang. Tidak semua peristiwa yang terjadi di perusahaan termasuk transaksi, kecuali peristiwa itu memiliki nilai ekonomi dan berpengaruh terhadap posisi keuangan perusahaan. Siapa saja pihak pemakai informasi akuntansi? Pihak pemakai informasi akuntansi yaitu terdiri dari pihak internal dan pihak eksternal. Pihak internal meliputi manajemen, pemilik usaha, pimpinan, karyawan, dan lainnya. Pihak eksternal meliputi pemerintah, investor, kreditor, dan lainnya. Apa sih tujuan penggunaan laporan keuangan? 1. Investor, penanam modal, penasihat, dan pemegang saham membutuhkan informasi untuk membantu menentukan apakah harus membeli, menahan, atau menjual investasinya, serta untuk menilai kemampuan perusahaan dalam membayar dividen. 2. Karyawan membutuhkan informasi keuangan mengenai stabilitas dan profitabilitas perusahaan dan untuk menilai kemampuan perusahaan. Yang ketiga, pemberi pinjaman membutuhkan informasi keuangan untuk memutuskan apakah pinjaman dan bunganya dapat dibayar pada jatuh tempo atau tidak. Yang keempat, pemasok dan kreditur, usaha lainnya. Informasi keuangan digunakan untuk memutuskan apakah jumlah terutang akan dibayar pada saat jatuh tempo. Yang kelima, pelanggan. Informasi keuangan digunakan untuk menilai kelangsungan hidup perusahaan. Yang keenam, pemerintah. Informasi keuangan dibutuhkan untuk mengatur aktivitas perusahaan, menetapkan kebijakan pajak, dan sebagai dasar untuk menyusun statistik pendapatan nasional. Yang ketujuh, masyarakat. Informasi keuangan digunakan untuk membantu masyarakat dengan menyediakan informasi kecenderungan dan perkembangan terakhir kemakmuran perusahaan. Apa saja kegiatan akuntansi? Kegiatan akuntansi meliputi 1. Pencatatan atau recording, kegiatan mencatat transaksi keuangan perusahaan yang terjadi ke dalam dokumen buku harian atau jurnal yang tersedia di perusahaan dengan cermat dan kronologis. Yang kedua, penggolongan atau classifying, yaitu kegiatan pengelompokan transaksi keuangan perusahaan dalam perkiraan buku besar. Yang ketiga, peringkasan atau summarizing, yaitu kegiatan meringkas transaksi keuangan yang sudah digolongkan dari perkiraan buku besar ke neraca saldo. Yang keempat, pelaporan atau reporting, yaitu menyusun laporan keuangan yang terdiri atas laporan laba rugi, laporan perubahan ekuitas, dan neraca. Profesi akuntan
Profesi akuntan secara umum dikelompokkan dalam 4 kelompok profesi, yaitu 1. Akuntan perusahaan. Akuntan yang bekerja untuk internal perusahaan. Tugas dari akuntan ini adalah melakukan audit internal pada perusahaan. Yang kedua, akuntan publik. Akuntan ini berprofesi sebagai pihak independen dan akuntan ini ada untuk berbagai pihak yang membutuhkan jasa audit dan menilai kewajaran laporan keuangan perusahaan. Yang ketiga, akuntan pemerintah. Akuntan yang bekerja untuk kepentingan pemerintah. Yang keempat, akuntan pendidik. Akuntan ini bertugas membimbing dan melatih untuk menjadi akuntan. Apa saja prinsip-prinsip akuntansi? Prinsip akuntansi terdiri dari 1. Kontinuitas usaha atau going concern adalah kesinambungan usaha. Konsep ini menganggap bahwa suatu perusahaan akan terus berlanjut dan diharapkan tidak terjadi likuiditas di masa yang akan datang. Yang kedua, kesatuan usaha atau business entity, yaitu konsep ini menganggap bahwa perusahaan dipandang sebagai suatu unit usaha yang berdiri sendiri, terpisah dari pemiliknya. Yang ketiga, periode akuntansi atau accounting period adalah kegiatan perusahaan yang disajikan dalam laporan keuangan disusun per periode pelaporan. Yang keempat, kesatuan pengukuran atau measure unit. Konsep ini menganggap bahwa semua transaksi yang terjadi akan dinyatakan dalam bentuk uang, dalam artian mata uang yang digunakan adalah dari negara tempat perusahaan berdiri. Yang kelima, bukti yang objektif atau objective evidences adalah informasi yang terjadi harus disampaikan secara objektif. Suatu informasi dikatakan objektif apabila informasi dapat diandalkan sehingga informasi yang disajikan harus berdasarkan pada bukti yang ada. Selanjutnya yang keenam, pengungkapan sepenuhnya atau full disclosure adalah konsep ini menganggap bahwa hal-hal yang berhubungan dengan laporan keuangan harus diungkapkan secara memadai. Yang ketujuh, konsistensi atau consistence, yaitu konsep ini menghendaki bahwa perusahaan harus menerapkan metode akuntansi yang sama dari suatu periode ke periode yang lain agar laporan keuangan dapat diperbandingkan. Yang kedelapan, realisasi atau matching expense with revenues, yaitu prinsip ini mempertemukan pendapatan periode berjalan dengan beban periode berjalan untuk mengetahui betapa besar laba rugi periode berjalan. Oke guys, udah ada ya sedikit gambaran mengenai akuntansi. Kita lanjutkan pada pertemuan selanjutnya. Terima kasih, semoga bermanfaat. Jangan lupa like, subscribe, dan follow akun Instagram dan TikTok Gima Education. Bye-bye.